Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada mata pelajaran prakarya kelas 9 semester 1 ini, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang kerajinan bahan keras. Adapun tujuan dari materi ini yaitu memahami prinsip kerajinan bahan keras. Apa itu kerajinan dari bahan keras? Bahan keras adalah kerajinan yang dibuat menggunakan bahan yang memiliki sifat keras, kuat, solid, tidak mudah dibentuk, dan kejal. Prinsip kerajinan bahan keras ada 3. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Yang kedua, fungsi kerajinan bahan keras. Dan yang ketiga, aspek rancangan dalam produk kerajinan. Prinsip yang pertama yaitu keunikan bahan kerajinan. Bahan baku dalam pembuatan benda kerajinan memiliki ciri khasnya tersendiri. Di antaranya yaitu kayu. Bahan kayu memiliki sifat yang kuat dan juga memiliki kekasan pada uratnya. Lalu contoh yang lainnya yaitu pada bambu dan rotan. Bambu dan rotan memiliki sifat yang kuat dan juga lentur. Contoh selanjutnya yaitu logam. Logam memiliki kesan mewah dan kuat. Teknik yang digunakan juga memiliki keasannya tersendiri. Teknik pengerjaan sebuah kerajinan dipengaruhi juga oleh alat yang dipakainya. Sebuah alat dapat mempercepat dan mempermudah produksi kerajinan. Peralatan yang digunakan juga bergantung pada kebutuhan penggunaan teknik tersebut. Contohnya, teknik yang digunakan pada kayu yaitu teknik ukir, menggunakan alat pahat. Lalu teknik selanjutnya adalah teknik cor pada patung dari perunggu, yaitu teknik mencairkan terlebih dahulu bahan yang akan dibuat, lalu dituang ke cetakan. Prinsip yang kedua yaitu fungsi kerajinan bahan keras. Kerajinan bahan keras memiliki 2 fungsi, yang pertama sebagai benda pakai dan yang kedua sebagai benda hias. Sebagai benda pakai artinya kerajinan ini yang diutamakan adalah kegunaannya. Jadi keindahan itu sebagai tambahan agar menjadi menarik. Dan yang kedua sebagai benda hias, artinya kerajinan yang hanya mengutamakan keindahannya tanpa memperhatikan kegunaan dari barang tersebut. Contoh kerajinan sebagai benda pakai diantaranya ada keranjang, bakul-bakul anyaman, dan juga kursi kayu. Semua produk kerajinan ini bisa digunakan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kerajinan sebagai benda hias diantaranya ada lukis kaca, ada hiasan dari logam, dan juga miniatur motor dari kaleng bekas dan juga kayu. Fungsi dari kerajinan ini yang diutamakan adalah nilai keindahannya. Prinsip yang ketiga yaitu aspek rancangan dalam produk kerajinan. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam membuat rancangan produk kerajinan. Yang pertama, faktor teknis, meliputi metode produksi yang baik, keahlian dan kemahiran pengrajin yang perlu diperhatikan, dan juga proses produksi yang digunakan menggunakan mesin atau manual dengan tangan. Faktor yang kedua adalah faktor ekonomis. Faktor ini terdiri dari tersedianya bahan baku dan alat yang baik, dan juga selera konsumen harus diperhatikan, serta strategi pemasaran yang digunakan. Lalu faktor yang ketiga adalah faktor ergonomis, yaitu produk yang akan dibuat harus praktis, nyaman, dan aman saat dipakai oleh konsumen. Faktor yang keempat yaitu faktor sains dan teknologi.
yaitu dalam membuat produk kerajinan kita harus selalu melakukan perkembangan sesuai dengan tren yang saat ini sedang booming dan juga memiliki ide gagasan yang terbaru. Yang kelima yaitu faktor estetika. Faktor ini meliputi produk kerajinan harus dibuat dengan menampilkan keindahan dan daya tarik bagi konsumen. Dan yang terakhir faktor lingkungan, yaitu kondisi lingkungan setempat juga harus diperhatikan dalam merancang produk kerajinan. Untuk tugas kali ini, yaitu amati lingkungan sekitarmu. Carilah benda kerajinan yang terbuat dari bahan keras, kemudian tulislah pada tabel berikut. Sebutkan benda kerajinan yang kamu temukan, lalu amati bahan baku, teknik yang digunakan, dan juga fungsi dari produk kerajinan tersebut. Setelah selesai, ungkapkan perasaan tentang hasil pengamatan yang kamu lakukan. Sekian pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.